Baik, dokter, apakah bisa dimulai? Kita mulai ya. Dia dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi. melanjutkan tentang fisiologi dari pembuluh darah. Jadi kalau kemarin untuk jantung sudah selesai ya, sekarang adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Penamaan dari arteri itu apabila keluar dari jantung. Sedangkan penamaan vena apabila masuk ke jantung. Biasanya pembuluh darah arteri ini mengangkut darah yang mengandung oksigen sehingga dia digambarkan dengan warna merah. Sedangkan kalau vena itu mengangkut darah yang mengandung CO2. Nanti ada perkecualiannya yaitu arteri pulmonalis karena dia keluar dari jantung, maka dia disebut dengan arteri, tetapi dia membawa darah yang mengandung CO2. Kemudian yang kedua adalah vena pulmonalis.
Jadi vena pulmonalis itu juga sama. Jadi dia masuk ke jantung maka dia disebut dengan vena, tetapi dia membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru menuju ke atrium sinistra. Kemudian ada juga arteri umbilikalis. Jadi arteri umbilikalis ini merupakan arteri yang keluar dari jantung ya, dari kalau arteri umbilikalis itu dari plasenta itu nanti akan masuk ke jantung itu vena umbilikalis. Masuk ke jantung janinnya, jadi dari aorta ibu kemudian nanti masuk ke arteri uterina itu masih mengandung oksigen. Kemudian masuk ke plasenta. Nah, dari plasenta ini akan keluar vena umbilikalis. Nah, vena umbilikalis ini banyak mengandung oksigen dari ibu, kemudian menuju ke jantung janin. Nanti dari jantung janin itu nanti keluar apa namanya, masuk ke arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis masuk ke aorta, kemudian dari aorta itu nanti akan ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan menghasilkan arteri umbilikalis yang banyak mengandung campuran ya, campuran antara oksigen dan CO2. Jadi yang berbeda ada dua ya. Jadi arteri pulmonalis itu dia banyak mengandung CO2, kemudian juga arteri umbilikalis. Berikutnya adalah ciri khasnya. Jadi ciri khas dari pembuluh darah arteri ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling dalam adalah satu lapis sel endotel, kemudian sel otot polos yang tebal, kemudian yang luar ini adalah sel otot sel jaringan ikat ya, sel jaringan ikat. Jadi yang paling dalam ini disebut tunika intima. Kemudian yang tengah ini disebut dengan tunika muscularis, sedangkan yang paling luar ini yang terdiri dari jaringan ikat fibrous ini namanya tunika adventisia. Nah, karena ototnya tebal, kemudian dia diatur oleh saraf simpatis, maka pembuluh darah arteri itu bisa berdenyut. Jadi dia meneruskan denyut jantung. Ya, jadi jantung pada saat dia memompa darah, maka darah ini akan masuk ke arteri, sehingga arterinya juga akan menggelembung. Kemudian dengan gelembung tadi, kemudian akan mendorong darah ke arah distal, sehingga seperti gelombang gitu ya. Jadi ada darah masuk, maka dia akan menggelembung, kemudian mendorong darah ke arah distal, sehingga dia akan mengecil gitu ya, mengecil, kemudian nanti masuk lagi darah dari jantung, menggelembung lagi, kemudian kembali ke ukuran semula, mendorong cairan ke arah distal. Ini karena ada sistem saraf simpatis. Kemudian kalau pembuluh darah dari vena ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada lapisannya, ada sel endotel, lapisan muscularis, dan tunika adventisia. Nah, perbedaannya kalau di sini tunika muscularisnya tipis dan tidak dipersarafi oleh saraf otonom simpatis maupun parasimpatis sehingga dia tidak bisa berdenyut. Nah, bagaimana darah dari vena itu bisa kembali ke jantung? Itu diatur oleh mekanisme yang pertama adanya katup ya. Jadi katup seperti ini terjadi pada vena-vena yang besar. Jadi apabila ada kontraksi otot di mana pembuluh darah vena itu berjalannya di antara otot-otot rangka ya. Maka pada saat otot itu kontraksi, pembuluh darah vena ini akan terjepit.
sehingga akan mendorong darah dari bawah ke arah atas. Nah, supaya tidak kembali karena pengaruh gaya gravitasi, maka vena-vena yang besar ini ada katupnya, sehingga darah pada saat selesai kontraksi otot relaksasi, maka darah itu tidak akan turun lagi, tetapi dia tertampung eh, di tempat tersebut karena adanya katup. Kemudian nanti kalau ada kontraksi otot kejepit lagi, maka darah akan dipompa naik lagi sehingga dia akan bisa menuju ke jantung. Kemudian yang kedua adalah mekanisme perubahan tekanan pada saat inspirasi. Jadi pada saat kita bernafas, kemudian terjadi proses inspirasi, maka tekanan di daerah kafum torak itu rendah. Karena tekanan daerah kafum torak itu rendah, maka akan ada aliran dari bawah menuju ke toraks untuk masuk ke jantung. Secara klinis, kalau misalnya kita tahu pembuluh darah arteri itu terpotong, cirinya, maka darahnya akan manjur, keluar manjur, karena ada tekanan ya, tekanan dari jantung yang dilanjutkan ke arteri, kemudian ditambah dengan saraf simpatis yang berdenyut, sehingga darah akan mengucur. Tetapi kalau yang terpotong itu adalah pembuluh darah vena, maka darah yang keluar itu akan dari netes-netes gitu ya, atau ngembes, jadi tidak manjur. Sehingga itu yang bisa kita bedakan. Nah, kalau kalian nanti di anatomi ya, praktikum di anatomi, apa bedanya darah vena dan darah pembuluh darah arteri? Kalau pembuluh darah arteri itu nanti bentuknya itu bulat, kemudian seperti berlubang gitu ya. Terus apa namanya, bulat berlubang, jadi kelihatan. Tetapi kalau yang vena itu dia ngelempet, apa namanya, ngelempet itu nempel gitu ya, antar antar sisi luar sisi dalam ini nanti akan nempel karena dia tidak mempunyai muskularis yang kuat atau tebal, sehingga dia nanti akan apa, ngelempet gitu ya. Itu adalah ciri dari pembuluh darah vena. Kalau warnanya nggak kelihatan, merah atau biru nggak kelihatan, warnanya akan sama, tapi bentuknya ya, kalau arteri itu nanti bentuknya bulat, kemudian tampak tebal dindingnya. Kalau yang vena itu bentuknya itu nanti akan lempet gitu ya, antara apa, lapisan dalam dan lapisan tengahnya, kemudian dindingnya tipis. Selain arteri, nanti ada arteriol. Arteriol ini adalah cabang-cabang dari arteri, jadi ukurannya akan lebih kecil. Arteri dan arteriol ini berperan di dalam pengaturan tekanan darah. Jadi kalau kita bisa mengukur tekanan darah itu karena yang kita ukur adalah tekanan yang ada di arteri atau di arteriol. Kemudian nanti di arteriol itu di ujung-ujung pangkalnya menjelang ke capillary bed ini ada sphincter. Sphincter ini fungsinya adalah mengatur aliran darah ke kapiler. Kemudian yang berikutnya adalah kapiler, di mana kapiler ini ada kapiler arteri, ada kapiler vena. Kalau arteri dan arteriol susunannya sama, ada tiga ini ya, ada tiga lapis, jadi intima, muskularis, dan adventisia. Kemudian kalau arteriol ada sphincternya nanti, yaitu sphincter arteriol. Sedangkan kalau kapiler ini hanya terdiri dari satu lapis sel endotel saja. Kemudian kapiler arteri ganti langsung kapiler vena. Kemudian dari kapiler vena nanti akan lanjut menjadi venula atau vena-vena yang kecil, kemudian berubah menjadi vena. Itu adalah macam pembuluh darah. Berikutnya adalah macam dari kapiler. Jadi kapiler tadi kan terdiri dari satu sel endotel. Nah, kenapa kok dia dibuat sedemikian rupa? Ini disebabkan karena kapiler itu fungsinya adalah untuk proses pertukaran. Bisa pertukaran cairan, misalnya plasma dari dalam darah masuk ke interstisial.
atau mungkin leukosit masuk ke interstisial, glukosa masuk ke interstisial, artinya bahan-bahan yang terlarut dan cairan darah itu bisa berpindah ke interstisial di kapiler. Jadi dia tidak bisa berpindah kalau di pembuluh darah besar atau arteriol karena memang dindingnya sangat tebal. Jadi perpindahan cairan dan zat terlarut dalam darah ke jaringan interstisial itu terjadi di kapiler. Kemudian macam-macam kapiler itu ada yang kapiler kontinus. Jadi kapiler kontinus ini hubungan antar sel endotelnya sangat rapat sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebocoran. Nah, ini biasanya pada hampir semua kapiler itu bentuknya adalah kontinus. Tetapi di sini ada apa namanya? Sifat yang semi permeable. Artinya dia bisa menyebabkan keluarnya zat-zat terlarut atau keluarnya apa namanya ini cairan ya. Kalau dia ukurannya lebih kecil dari jarak antar endotelnya atau muatan listriknya itu sama ya, sehingga ini sifatnya adalah semi permeable. Jadi dia bisa ditembus oleh partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil, misalnya oksigen, CO2, mungkin glukosa, terus juga bisa protein, bisa lemak, tetapi sel darah mungkin kayak eritrosit itu mungkin agak susah, kecuali kalau ada proses inflamasi ya, sehingga menyebabkan endotelnya itu mengkerut sehingga ada celah-celah antar endotel yang sangat tebal, sangat lebar ya, sehingga memungkinkan sel leukosit itu keluar. Ini disebabkan karena peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah kapiler. Berikutnya adalah fenestrated. Nah, kalau fenestrated itu jarak antar endotelnya cukup lebar. Kemudian ada sel-sel perisit ya. Ini contohnya adalah di daerah glomerulus dari ginjal. Jadi dia ini ada 3 lapisan. Jadi ada endotel, kemudian lapisan membrana basalis ditambah dengan sel-sel podosit. Jadi ada 3 sarangan gitu ya. Jadi kalau partikel-partikel yang ukurannya besar misalnya gula atau glukosa, asam amino, vitamin, elektrolit, air, itu semuanya bisa disaring oleh kapiler fenestrated. Tetapi dia tidak bisa menyaring ukuran yang lebih besar lagi, yaitu sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Jadi sel darah itu tidak bisa keluar melalui pembuluh darah yang sifatnya fenestrated. Kemudian protein juga tidak bisa. Nah, kalau yang bentuknya sangat lebar ya, jadi ukuran celah antar endotelnya sangat lebar, ini terjadi di sinusoid yang ada di hepar atau di lien. Jadi dengan adanya celah antar endotelnya yang sangat lebar, maka semua bahan yang terlarut atau cairan yang ada di pembuluh darah itu bisa masuk dan keluar melalui kapiler sinusoid. Sebentar mau habis. Selain apa tadi bahan-bahan terlarut ya yang ada di dalam darah yang bisa keluar seperti protein, hormon, kemudian glukosa, lemak, sel darah merah, sel darah putih juga bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke interstisial melalui kapiler sinusoid. Ini adalah capillary bed. Jadi tadi kan ada pembuluh darah arteriol ya yang mempunyai sphincter di mana sphincter-sphincter ini berfungsi untuk mengatur jumlah aliran darah yang masuk ke kapiler. Misalnya ini ada
pembuluh darah kapiler di daerah ini yang mengalami kerusakan atau putus karena kerusakan oleh benda tajam misalnya. Maka sphincter ini fungsinya adalah mengatur supaya aliran darah itu tidak keluar melalui pembuluh darah yang rusak. Maka di sini akan terjadi sphincter yang mengalami vasokonstriksi ya. Jadi sphincternya akan kontraksi, sphincter ini juga akan kontraksi, otomatis aliran darah itu akan dibuang tidak masuk ke kapiler yang rusak ini. Jadi dia dibuang ke atas. Nah, kalau misalnya daerah yang kekurangan darah tadi ya karena kerusakan kemudian ditambah dengan adanya sphincter tadi otomatis kan daerah tersebut akan mengalami hipoksia. Karena hipoksia maka dia akan kekurangan oksigen. Sehingga supaya tidak terjadi kekurangan oksigen maka dia harus buka sphincter yang lain. Jadi misalnya tadi yang di sini sama di sini ditutup, maka dia akan membuka yang di sini. Sehingga di sini ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke daerah yang mengalami kebocoran. Jadi intinya sphincter ini adalah mengatur jumlah cairan yang masuk ke kapiler. Kalau ada yang kerusakan, dia akan mengurangi aliran darah ke tempat tersebut. Tetapi dengan cara mengkompensasi sphincter daerah lain untuk memberikan vaskularisasi. Nah, ini adalah macam-macam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita keluar dulu, pembuluh darah utamanya kan adalah aorta. Aorta ini nanti kan ada bagian ascending, kemudian bagian arcus aorta, ada bagian descending. Nah, kalau yang ascending itu sendiri, nanti cabang pertama dari aorta adalah arteri koronaria. Jadi, arteri koronaria yang memberikan vaskularisasi ke daerah jantung. Ada arteri koronaria dextra, ada arteri koronaria sinistra. Kemudian dari arkus, jadi yang tempat melengkung ini ya, ini nanti akan keluar yang bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oh kiri ya ini ya. Ini kalau dia ngadepnya kiri, sini kiri, ini kanan. Nah, yang bagian sebelah kanan yang keluar dari arcus aorta itu ada arteri brachiosefalika. Kemudian kalau yang sebelah kiri keluarnya adalah arteri subclavia. Kemudian dari arteri brachiosefalika ini nanti akan bercabang menjadi ke atas adalah arteri carotis communis. Kemudian carotis communis ini nanti akan bercabang dua. Yang bagian eksternal adalah arteri carotis eksternal dan arteri carotis internal. Kalau arteri karotis eksternal ini memberikan vaskularisasi di daerah wajah dan kulit kepala. Sedangkan kalau arteri karotis internal ini akan memberikan inervasi di otak bagian dalam. Kemudian kalau yang sebelah kanan, kiri ini, kalau ini ngadep sini berarti, oh ini kanan ya, kanan kiri benar ya. Nah yang sebelah kiri ini nanti akan bercabang menjadi arteri subclavia. Nah dari arteri subclavia nanti juga akan bercabang arteri carotis communis yang sebelah kiri. Kemudian nanti dia akan juga membentuk arteri karotis eksternal dan karotis internal. Selanjutnya arteriobrachialis tadi ini nanti akan lanjut ke arah lengan atas. Ini pertama menjadi arteri aksilaris.
Dari arteri aksilaris lanjut menjadi arteri brachialis. Dari arteri brachialis nanti akan bercabang menjadi arteri radialis dan arteri apa namanya ulnaris ya. Kemudian baru nanti akan terjadi atau membentuk arteri digitalis. Kemudian kalau yang sebelah kiri tadi kan arteri subclavia ya. Arteri subclavia itu nanti akan lanjut menjadi arteri aksilaris, kemudian arteri brachialis, kemudian arteri radialis dan arteri ulnaris. Kemudian di sini akan membentuk arteri digitalis. Berikutnya adalah cabang dari aorta yang descending. Kalau aorta yang descending, cabang yang pertama itu adalah namanya suliaka. Nah, suliaka itu nanti akan memberikan vaskularisasi ke daerah esofagus namanya arteri esofagika, ke gaster namanya arteri gastrika, ke lien namanya arteri lienalis, kemudian ke hepar namanya arteri hepatika communis. Kemudian setelah itu cabang kedua adalah cabang ke ginjal yaitu arteri renalis. Kemudian dari arteri renalis ini nanti akan pecah menjadi dua, yaitu arteri iliaka eksterna dan iliaka internal. Selain itu juga ada pembuluh darah yang keluar dari ascending itu arteri ovarika atau arteri testikularis ya. Jadi pertama suliaka, kemudian arteri renalis, arteri ovarika, terus arteri iliaka komunis. Nah, arteri iliaka komunis ini nanti akan cabang lagi arteri iliaka yang eksterna ini ke arah ekstremitas atas ya. Jadi dari iliaka eksterna ini nanti akan menjadi femoralis, arteri femoralis, kemudian arteri tibialis dan fibularis. Kemudian di daerah apa namanya ekstremitas atau di daerah telapak kaki namanya adalah arteri arcuata. Kalau yang iliaka interna ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke daerah interna yaitu masuk ke vesika urinaria, kemudian masuk ke uterus, kemudian juga daerah uterus sama vesika urinaria. Nah, kalau apa lagi ya? Daerah perkemihan misalnya ya. Daerah perkemihan itu pertama dari arteri cabang dari iliaka interna tadi ya. Jadi ada arteri untuk vesika urinaria, kemudian untuk prostat itu ya. Kemudian kalau untuk daerah genitalia eksterna itu namanya adalah arteri pudenda interna. Itu adalah arterinya. Berikutnya ini adalah cabang dari arteri karotis eksterna ya. Karotis eksterna kan memberi vaskularisasi di daerah wajah dan di daerah kepala ya. Jadi cabang pertama itu adalah arteri tiroidea superior atau arteri tiroidea itu untuk memberikan vaskularisasi ke tiroid. Kemudian ke lingual itu arteri lingualis. Kemudian ke maksila arteri maksilaris. Kemudian ke ini apa namanya temporal yaitu arteri temporalis superficial. Kemudian ke arah osipital berarti arteri osipitalis. Kemudian kalau yang karotis interna ini nanti akan memberikan vaskularisasi di daerah otak. Jadi dia akan bekerja sama dengan arteri vertebralis,
maka dia akan membentuk apa namanya? Yang pertama akan membentuk circulus Willisi ya nanti. Nah, ini adalah circulus Willisi. Jadi yang masuk itu adalah arteri vertebralis, kemudian dengan arteri carotis interna. Ini nanti akan membentuk sirkumfleksi, ini namanya adalah circulus Willisi. Jadi nanti vertebralis gabung dua kanan kiri, ini nanti akan berubah menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris ini nanti gabung dengan apa namanya? Gabung dengan arteri cerebri posterior kanan kiri ya. Ini arteri basilaris kemudian gabung dengan arteri cerebralis posterior. Kemudian cerebralis posterior kanan kiri nanti akan bergabung dengan arteri cabang dari arteri cerebri interna, yaitu arteri commissura posterior atau communicating ya. Arteri commissura posterior. Kemudian di sini ada arteri apa ini namanya? Carotis interna. Kemudian di depan ini nanti akan bercabang membentuk arteri carotis anterior. Kok carotis ya? Arteri cerebri anterior ya, yang di sini. Arteri cerebri anterior, kemudian gabungannya atau nyambungnya ini nanti adalah arteri commissura posterior anterior. Nah, saya ulangi ya. Dua arteri vertebralis kanan kiri akan bergabung menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris ini akan pecah menjadi dua menjadi arteri cerebri posterior kanan kiri. Kemudian arteri cerebri posterior akan dihubungkan oleh arteri komunikans posterior kanan kiri dengan arteri carotis interna kanan kiri. Kemudian carotis interna tadi nanti akan bercabang lagi menjadi arteri komunikan anterior, kemudian dia akan bercabang lagi ke arteri cerebralis anterior. Ini yang disebut dengan circulus Willisi. Nah, yang tidak membentuk circulus Willisi itu adalah arteri cerebri media. Berikutnya adalah arteri yang masuk ke regio ekstremitas superior tadi ya. Yang ke arah sebelah kanan adalah arterio brachius. Subclavia dan brachiocephalica. Brachiocephalica, kemudian nanti lanjut menjadi arteri axillaris. Axillaris akan lanjut menjadi arteri brachialis. Kemudian dari arteri brachialis pecah menjadi arteri radialis, arteri ulnaris, kemudian ke arteri digitalis palma. Kemudian kalau yang cabang sebelah kiri itu adalah arteri subclavia, kemudian lanjut ke arteri axillaris, brachialis, kemudian radius ulna dan arteri digitalis. Kemudian kalau yang ke arah bawah, ke arah belakang ini ya, ini adalah arteri vertebralis, kemudian cabang yang
descending yang pertama ini adalah arteri thoracalis. Jadi yang memberikan inervasi ke daerah torak itu adalah arteri thoracalis. Kemudian di abdomen ini kan tadi arteri iliaca tadi ya. Arteri iliaca itu kalau ke gaster namanya adalah arteri gastrica, cabang ke lien namanya arteri lienalis, kemudian cabang ke hepar namanya arteria hepatica, kemudian cabang ke intestinal yaitu arteri mesenterica superior. Kemudian kalau ke kolon itu adalah arteri mesenterica inferior. Kemudian juga ada arteri renalis, kemudian arteri ovarica atau gonade yang laki itu arteri testicularis. Kemudian iliaca ini yang pecah ini dua ini adalah iliaca communis, yang ke depan adalah iliaca externa, yang ke belakang iliaca interna. Nah, ini yang di mesenterica ya. Jadi ini kan di kolon ascending, transversum, descending. Kalau kolon ascending maka pembuluh darah ini nanti merupakan cabang dari arteri mesenterica superior. Sedangkan yang di bawah dari rektum, sigmoid, kemudian anus itu berasal dari arteri mesenterica inferior. Berikutnya adalah arteri yang ada di ekstremitas inferior. Jadi tadi yang ke depan adalah arteri iliaca externa. Ini nanti akan lanjut menjadi arteri femoralis. Kemudian arteri femoralis akan pecah menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Kemudian di fibula ini ada arteri fibularis. Kalau vena ini jalannya mengikuti arteri. Jadi kalau arteri itu arahnya ke jaringan, kalau vena arahnya itu ke jantung. Jadi darah dari misalnya di bawah ya, darah dari arcus vena di dorsal dari tarsal ini nanti akan naik, akan membentuk yang disebut dengan vena savena parva. Kalau sampai tembus ke atas adalah vena savena magna. Kemudian kalau di dalam ini namanya nanti akan ada vena tibialis anterior, tibialis posterior, kemudian vena fibularis. Kemudian nanti lanjut akan menjadi vena femoralis. Dari vena femoralis nanti akan masuk ke iliaca externa. Dari iliaca externa nanti akan menjadi vena cava inferior. Kemudian vena cava inferior ini juga vena cava inferior masuk ke hepar, masuk ke jantung. Sedangkan bagian tubuh di atas diafragma ini akan masuk ke vena cava superior, yaitu darah dari otak dan darah dari daerah wajah ini akan kembali melalui vena jugularis interna dan vena jugularis eksterna. Kemudian dia nanti akan masuk ke vena cava superior. Kemudian ada vena brachiocefalica sebelah kanan dan kiri ya. Jadi venanya ada vena brachiocefalica kanan kiri, kemudian juga ada vena cava superior.
Kemudian dari situ nanti akan masuk ke vena cava superior. Terus kalau yang dari lengan itu nanti dari apa namanya, vena digitalis, kemudian naik ke vena radialis dan vena ulnaris, kemudian nanti naik masuk ke vena apa ini namanya, ke vena brachialis. Dari vena brachialis ini nanti akan ada vena yang superficial ya, namanya adalah vena cephalica dan basilika. Jadi kalau yang tengah atau medial ini namanya, yang permukaan namanya basilika, kalau yang lateral permukaan namanya cephalica, kemudian yang tengah ini adalah vena brachialis, nanti akan bergabung menjadi vena axillaris, terus vena subclavia ya. Oh bukan. Vena brachiocephalica. Dari brachiocephalica ini nanti akan masuk ke vena cava superior. Berikutnya adalah vena di daerah kepala dan leher. Jadi kalau vena daerah leher itu tadi kan, ini kan vena brachiocephalica ya. Kemudian lanjut ke vena subclavia. Kemudian kalau yang dari wajah ini kan masuk ke vena jugularis externa. Kalau yang dari daerah otak adalah vena jugularis interna. Semua akan masuk ke vena cava superior. Ini tadi sudah ya. Oh, ini yang ke toraks ya. Jadi kalau yang ke toraks atau yang ke sumsum tulang ya. Jadi kalau yang ke toraks itu kan arteri torakalis. Kemudian kalau venanya namanya adalah interkostalis ya, sama. Torakalis dan interkostalis. Interkostalis depan dan belakang. Kemudian kalau yang apa ini namanya, menjembatani ya, interkostalis kanan kiri itu namanya vena hemiasigos. Kemudian kalau mendekati ke jantung namanya vena asigos. Kemudian dia akan masuk ke vena cava superior. Ini kalau vena yang berasal dari renal adalah vena renalis, kemudian berasal dari apa namanya, ovarium atau testis ya. Jadi vena ovarica dan vena testicularis. Kemudian vena dari iliaka interna dan eksterna ini gabung ke vena iliaka communis menuju ke vena cava inferior. Kalau di usus yang bagian atas itu vena-venanya akan masuk ke vena mesenterica superior, sedangkan kalau daerah sigmoid rectum colon ini masuk colon descending sigmoid rectum anus, ini masuk ke pembuluh darah vena mesenterica inferior. Kemudian kalau dari kaki ini dari arcuata pedis masuk ke vena tibialis anterior, tibialis posterior, kemudian fibularis. Kemudian kalau yang di permukaan adalah vena savena magna dan vena savena parva.
Kemudian nanti gabung ke vena femoralis. Dari vena femoralis ini nanti gabung ke vena iliaca eksternal. Terus masuk ke vena cava inferior. Berikutnya adalah proses apa namanya? Pertukaran ya. Pertukaran di kapiler. Jadi kenapa kok bisa terjadi pertukaran di kapiler? Karena pertama selnya hanya dilapisi oleh satu sel indutil. Jadi dia berperan sebagai membran ya. Kalau dia bisa tembus semua namanya membrannya itu adalah permeable. Tapi kalau tidak ada yang tidak tembus, contohnya misalnya ukurannya besar glukosa, protein, maka dia harus ada protein-protein pengangkut ya. Maka di situ dia berfungsi sebagai apapun namanya, kok lagi. Saya ulangi. Ini kan kapiler ya. Kapiler tadi itu kan pembuluh darahnya dilapisi oleh satu lapisan sel indutil ya, karena tipis. Sehingga dia memungkinkan bersifat membran yang permeable. Kalau dia bisa ditembus semua namanya permeable. Tapi kalau hanya ditembus sebagian namanya adalah semi permeable. Kemudian yang kedua adalah tekanannya. Tekanan di kapiler itu merupakan tekanannya yang paling rendah, kemudian alirannya juga kalau tekanannya itu kapiler P berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, semakin kecil tekanannya. Ambil volume besar, tekanan besar. Berarti tekanan dari kapiler itu juga kecil ya. Tekanannya kecil, kemudian yang kedua alirannya lambat, kemudian yang ketiga sangat tipis ya. Sehingga dengan adanya ketiga hal tersebut maka memungkinkan terjadinya proses pertukaran. Jadi misalnya oksigen akan mampu menembus membran sel di pembuluh darah menuju interstisial. Ini karena tekanan oksigen yang ada di pembuluh darah lebih besar dibandingkan yang Kak, kita apa ya? Apa nih bukti bukti sakjono ya, nilainya ini satunya ini terus mungkin lah takon-takon di apa pakai ini terus ya selesai ya. Iya. Tapi ki metune kapan gak ada ya? Oh sendiri itu kok sih ambil kemarin Iya wis. ya Iya. bukti wis tak mari ya wis Iya. pas dilalah wis apa sebenarnya bisa wis tak ajak Terus ini itu ya diajakno nggak sampai untuk kapan teh gak ada aku lek sing satu sanku kan sampai umur 90 apa piro. Umur apa sing cijine suwi gak 5 lek gak salah. Kan sing satu sana ambek sing 200 itu lho. 200 itu kan habis kontrak kan. Sing satu sana kan dulu sing 200 siji. Ibu buat tak delok iki sing delok kok ya aneh kondisi ini seperti apa gue ya biasanya kapan kok tak dilainin iya ya wes itu ya tak iya ada Kak iya nah itu namanya iso teman kelas kopi ini bojoku wes ya Mbak iya makanya suwun Kandi mau Kandi mau misalnya ya tak balenya lali ono tamu. Jadi kapiler tadi itu kenapa kok bisa terjadi proses pertukaran? Pertama karena dilapisi oleh satu lapisan endotel. Kemudian yang kedua karena tekanannya paling rendah. Yang ketiga alirannya juga paling
rendah sehingga memungkinkan shuttle larut konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi kalau oksigen pindah dari pembuluh darah ke interstisial berarti kadar oksigen di interstisial lebih rendah dibandingkan pembuluh darah. Sebaliknya CO2 berpindah dari interstisial masuk ke kapiler karena tekanannya lebih tinggi di interstisial untuk CO2. Kemudian glukosa itu juga berpindah dari pembuluh darah ke kapiler, ke interstisial, protein dan lemak serta hormon. Nah, kemudian kalau ukurannya besar itu dia harus dengan bantuan protein karier karena tidak bisa menembus celah antar endotel kecuali kalau celah antar endotelnya itu lebar seperti misalnya di pembuluh darah hepar atau di daerah ginjal tadi ya. Nah, kenapa kok bisa ada pertukaran? Karena ada perbedaan tekanan. Tekanan yang mendorong bahan terlarut itu keluar ke interstisial namanya tekanan hidrostatik. Sedangkan tekanan yang kembali menarik masuk ke pembuluh darah itu namanya tekanan osmotik. Kalau di kapiler arteri tekanan hidrostatiknya yang lebih tinggi sehingga semua bahan terlarut dan cairan akan keluar dari pembuluh darah ke interstisial. Sedangkan di kapiler vena ini akan terjadi peningkatan tekanan osmotik yang lebih tinggi dibandingkan tekanan hidrostatik sehingga apa yang ada di interstisial baik itu cairan, sisa metabolit atau CO2 ya, itu nanti akan ditarik masuk kembali ke dalam. Sehingga jumlah cairan yang masuk dan jumlah yang keluar itu harus sama. Jadi tidak boleh berlebih. Kalau yang masuk pembuluh darahnya itu berlebih atau yang di daerah sini ya interstisialnya itu yang keluar berlebih maka akan terjadi ödem. Tapi kalau interstisialnya sedikit karena semua masuk ke pembuluh darah maka selnya akan mengalami mengkerut ya atau terjadi shrinkage atau mengecil selnya. Nah, ini adalah bagaimana cairan itu bisa keluar dan masuk ya. Jadi cairan darah dari arteriol kan nanti akan masuk ke kapiler. Nah, dari kapiler ini nanti akan masuk ke interstisial menuju ke sel. Kemudian dari sel itu kan nanti akan ada proses metabolisme sehingga CO2 kemudian metabolit-metabolit yang tidak berfungsi itu akan masuk ke interstisial dari sel kemudian menuju ke kapiler vena. Kalau kapiler arteri itu darah itu bisa keluar ya. Jadi komponen yang ada di dalam darah itu keluar karena tekanan hidrostatik sedangkan kalau kembali masuk itu adalah tekanan osmotik di kapiler vena. Nah, kemudian ada sisa ternyata jumlah cairan yang didorong keluar oleh pembuluh kapiler itu lebih banyak dibandingkan yang ditarik melalui kapiler vena sehingga ada timbunan cairan di interstisial. Nah, supaya tidak terjadi timbunan, maka harus masuk ke pembuluh limfe. Di ujung pembuluh limfe inilah nanti akan masuk cairan-cairan yang belum terserap oleh kapiler vena sehingga hasilnya nanti jumlah yang akan dikeluarkan dengan jumlah yang kembali ke jantung itu akan sama. Nah, ini adalah kapiler ini kecepatannya kapiler itu pembuluh darah itu ke paling rendah, kemudian tekanannya juga paling rendah, tapi luas areanya paling tinggi. Berikutnya bagaimana pengaturan tekanan darah secara normal. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan tekanan darah, jadi misalnya perubahan tekanan darahnya itu tiba-tiba meningkat, misalnya kita habis aktivitas, maka tubuh itu akan mengembalikan dalam kondisi homeostasis. Nah, tekanan darah yang meningkat tadi itu akan diterima oleh reseptor baroreseptor dan osmoreseptor yang ada di arkus aorta atau
karotis ya, di arteri karotis komunis ya. Nah, di sini ini rangsangan dari baroreseptor ini nanti akan masuk ke hipotalamus. Karena tekanan darahnya rendah, maka hipotalamus akan mengaktifkan saraf kalau tekanan darahnya tinggi ya, maka akan terjadi aktivasi dari saraf parasimpatis. Efeknya apa? Denyut jantungnya menurun, kemudian parasimpatis di pembuluh darah itu efeknya itu akan terjadi vasodilatasi ya. Dilatasi sehingga dia akan menyebabkan terjadinya penurunan resistensi sehingga tekanan darah cardiac outputnya berkurang, otomatis tekanan darah akan berkurang. Jadi cardiac output itu adalah hasil kali heart rate dan stroke volume. Kalau blood pressure atau tekanan darah itu merupakan hasil kali dari cardiac output kali tahanan perifer. Jadi kalau misalnya vasodilatasi berarti tahanan perifernya rendah, kemudian karena dia vasodilatasi berarti tekanannya menjadi rendah ya, kemudian karena parasimpatis itu akan menurunkan denyut jantung, otomatis heart rate-nya akan rendah, maka COP-nya akan turun. Kalau COP turun, resistensi turun, maka tekanan darah akan kembali menurun. Sebaliknya kalau tekanan darah itu turunnya kebablasan gitu ya, maka tekanan yang rendah ini tadi akan diterima lagi oleh baroreseptor. Nah, baroreseptor tadi akan merangsang otak untuk mengaktifkan sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis efeknya di jantung, dia akan meningkatkan aktivitas dari pacemaker sehingga denyut jantungnya meningkat, maka cardiac outputnya juga akan meningkat. Sementara di pembuluh darah dia akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga tahanan perifernya akan meningkat. COP meningkat, tahanan perifer meningkat, otomatis tekanan darah akan kembali meningkat. Demikian pula kalau nanti kembali meningkat, maka prosesnya akan terulang lagi. Nah, ini adalah perubahan tekanan darah. Misalnya dalam kondisi perdarahan ya, perdarahan, berkeringat banyak, kemudian proses inflamasi ini kan akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, penurunan volume darah, kemudian bisa juga menyebabkan penurunan kadar oksigen dan penurunan kadar oksigen maupun CO2. Nah, kalau ada penurunan volume, ada penurunan kimia darah, maka kalau volumenya turun ini akan diterima oleh reseptornya, namanya baroreseptor. Kalau ada perubahan kimia, maka reseptornya adalah kemoreseptor. Nah, akan mengaktifkan karena dia ini tadi turunkan darahnya, maka dia akan mengaktifkan saraf simpatis untuk meningkatkan denyut jantung. Nah, kalau denyut jantungnya itu sudah meningkat, harapannya akan meningkatkan cardiac output sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah. Itu jangka pendek. Nah, jangka panjangnya bagaimana? Kalau misalnya baroreseptor tadi tidak bekerja atau saraf simpatis juga tidak mampu bekerja untuk meningkatkan tekanan darah, maka yang bekerja adalah renal atau renin angiotensin aldosteron sistem. Nah, dari renal ini karena aliran darah ke ginjal berkurang, otomatis kan akan terjadi aktivasi dari renin. Maka renin akan mengaktifkan aldosteron sehingga dia akan menyerap air. Otomatis volume air di dalam tubuh kan meningkat. Karena volume meningkat, maka stroke volume atau yang dipompa oleh jantung juga akan meningkat. Nah, kalau stroke volumenya meningkat, kemudian ada peningkatan heart rate, otomatis akan meningkatkan cardiac output sehingga tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian bagaimana kalau misalnya adanya aktivitas fisik yang berlebih, kemudian suhu tubuh yang
meningkat. Ini kan tadi ada perubahan kimia darah ya. Kalau kimia darah ini yang diterima rangsangan ini oleh kemoreseptor, kemudian masuk ke otak, maka dia akan menyebabkan terjadinya sekresi dari, kalau dia meningkat atau menurun yang ini ya, berarti akan ada sekresi dari ADH atau angiotensin aldosteron sistem ya. Kemudian dengan adanya ADH, kemudian adanya angiotensin, ini akan menyebabkan penurunan dari nitrit oxide, sehingga akan terjadi konstriksi. Karena konstriksi, maka diameter pembuluh darahnya akan menurun, sehingga tahanan perifernya meningkat, maka dia akan meningkatkan tekanan darah. Kalau misalnya ini tidak teratasi ya, baru long termnya yang bekerja. Jadi renin, angiotensin, aldosteron sistem yang bekerja. Begitu pula jangan misalnya kita mengalami obesitas, kemudian peningkatan panjang ya, ukuran panjang pembuluh darah karena terlalu gemuk, kemudian juga dehidrasi. Ini semuanya akan meningkatkan viskositas darah dan meningkatkan tahanan perifer. Nah, kalau ada tahanan perifer yang meningkat, pasti akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah secara sistemik. Sudah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mungkin belum ada, dokter. Iya, bisa. Baik, kalau tidak ada, silakan absen dulu.